firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20. Demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada pepatah yang mengatakan kacang lupa akan kulitnya. Ini berbicara tentang seseorang yang lupa siapa dirinya, dari mana asalnya, siapa yang telah membesarkannya, siapa yang telah mendukungnya selama ini. Dan banyak orang punya sindrom seperti ini ya. Ketika mereka sudah meraih keberhasilan dalam hidupnya, mereka lupa. Ada saja seseorang ketika berada di zona yang nyaman, disitulah kecenderungan orang lupa akan kebaikan Tuhan yang selama ini terus memberkatinya di dalam hidupnya. Tetapi dia menyangka bahwa semua itu yang diraihnya adalah karena kekuatannya sendiri, karena kegagahannya sendiri, karena kehebatannya, karena ada banyak hal kelebihan di dalam kehidupannya. Sadarkah kita bahwa yang sama seringkali kita lakukan, melupakan Tuhan, dan itulah yang disebut dengan kacang lupa kulitnya. Di saat kita tidak mengampuni orang lain dan kita tidak mau, kita juga bisa dikategorikan dengan kacang lupa kulitnya. Karena apa? Karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi mengapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Saat kita melupakan orang-orang yang berjasa dengan kita, maka kita sama dengan ungkapan itu. Ketika saat sebuah bangsa tidak lagi menghargai jasa pengorbanan para pahlawannya, dan pada saat para pejabat tidak lagi ingat terhadap janji-janji yang pernah diucapkan kepada rakyat, itu sama juga dengan kacang lupa kulitnya. Atau juga kita sebagai anak tidak menghargai, tidak menghormati orang tua kita, alias si Mardan, itu sama dengan kacang lupa kulitnya. Atau seorang murid mengabaikan semua pengajaran yang telah diberikan oleh gurunya, itu sama dengan kacang lupa kulitnya.
Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, Nabi Yesaya mengkritik pedas bangsa Israel pada waktu itu. Di dalam pasal 1 ini dikatakan bahwa lembu saja mengenal pemiliknya, dan keledai, binatang yang bodoh, mengenal palungannya. Namun umatku Israel ini begitu saja melupakan Tuhan Allahnya yang telah membebaskan nenek moyangnya dulu dari perbudakan, yang telah memberikan tanah Kanaan yang penuh dengan madu dan susu. Ketika mereka hidup dalam zona yang nyaman, mereka lupa akan Tuhan, bahkan mereka memalingkan wajahnya kepada ilah-ilah lain, menyembah bersujud kepada dewa-dewi. Inilah kebencian, kemarahan Tuhan terhadap umat itu. Mengapa sulit untuk belajar berbuat baik dan berhenti berbuat jahat? Ada 3 hal yang mereka lupa akan kacang akan kulitnya, seperti itu. Yang pertama adalah mereka lupa mereka itu sebagai umat perjanjian Allah, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, harus menjadi berkat bagi bangsa lain. Lupa mereka. Mereka sama seperti bangsa-bangsa lain menyembah berhala, melupakan kebaikan Tuhan, pengasihan Tuhan bagi mereka. Yang kedua, mereka lupa akan hukum Taurat. Mereka tidak lagi menaati hukum Taurat sebagai penuntun, sebagai filosofi yang mengatur pedoman kehidupan mereka, baik secara kerohanian dan juga secara sosial. Yang ketiga, mereka lupa akan bait Allah. Fungsi bait Allah pada waktu itu adalah dipahami bahwa Allah hadir di dalam baitnya untuk menyampaikan berkat, menyampaikan pengampunan dosa, menyampaikan penghapusan dosa melalui korban-korban bakaran. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka lupa, mereka umat yang kudus. Mereka lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang kudus. Selalu mereka kompromi dengan dosa. Ada banyak kritik Nabi Yesaya terhadap kehidupan umat Israel. Dan mereka sangat tidak menghormati Allah, tidak menghargai Allah. Mereka umat yang memberontak. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu dipandang secara sempit, sekedar hanya melaksanakan kewajiban. Di satu sisi mereka membawa persembahan, namun di sisi lain mereka merampas harta orang lain, harta orang-orang miskin, para janda-janda, anak yatim piatu. Mereka tak dapat mengendalikan hawa nafsu, mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Kehidupan mereka, kehidupan ibadah mereka tidak diimbangi dengan hidup yang benar. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, kritik Nabi Yesaya, kendalikan orang-orang kejam. Luar biasa dosa kemunafikan umat Israel pada waktu itu. Mereka tak dapat bagaimana melihat, mengasihi sesama mereka, tetangga mereka yang ada di samping mereka, yang sengsara, yang melarat, mereka tindas. Mereka telah gagal memahami apa
itu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Mereka gagal untuk melakukan apa yang baik. Memang untuk melakukan yang baik itu tidaklah mudah. Taingok do amanginang ditiki maka tidak kok kaporsiau kita macalo pasu-pasu nadia pehon padita do didok dising di pargo didongani maho maralohon nasana cat jala di pargogoi ho patu pahon nasana denggan. Ternyata memang melakukan kebaikan itu sangat sulit. Itu tidak datang dari diri kita sendiri. Tetapi itu harus dari pertolongan Allah, pertolongan daripada Roh Kudus. Ada banyak orang memahami tentang dosa itu sempit. Oh, dosa itu seperti yang diinventarisir oleh Rasul Paulus di surat Galatia 5 atau di Kolose 3 dan di surat-surat yang lain. Mencuri, menyembah berhala, berbohong, membunuh. Apakah hanya itu? Ternyata di dalam perjanjian baru ada beberapa kata Yunani yang melukiskan berbagai aspek dosa. Yang pertama itu disebut dengan hamartia, yaitu pelanggaran, perbuatan salah, berdosa kepada Allah. Jadi dia secara vertikal berdosa di hadapan Allah. Yang kedua itu disebut dengan adikia, kejahatan, kelaliman, ketidakadilan, tidak ada kasih, memperbudak orang lain, penipu. Yang ketiga ada kata dosa, yaitu anomia. Inilah kedurhakaan, pelanggaran hukum, menentang hukum Allah. Yang keempat itu yang disebut dengan apistia, ketidakpercayaan, ketidaksetiaan. Apakah itu kepada Allah, apakah itu kepada pasangan hidup kita? Inilah sifat-sifat mementingkan diri, mementingkan kesenangan untuk diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Jadi dosa itu adalah perseteruan dengan Allah, pemberontakan, ketidaktaatan, kerusakan moral, menentang semua kebaikan, menentang perbuatan baik dan yang berhubungan dengan itu. Jadi tidak hanya sekadar pemahaman kita tentang dosa seperti mencuri, penipu, seperti itu ya. Tidak, ternyata lebih luas dan lebih dalam lagi. Memang proses dosa itu menjerat manusia hingga membinasakan. Pernahkah kita mendengar atau tahu sebuah nama tanaman yang disebut dengan Venus flytrap? Tanaman ini hidup di daerah subtropis yang terdiri dari 2 daun yang memiliki engsel terbuka dan dikelilingi oleh bulu-bulu halus. Jadi tanaman Venus flytrap ini mengeluarkan aroma yang khas. Dan dia memiliki warna yang sangat mencolok, ya, memikat hati siapa yang melihat. Jadi ketika saat serangga menyentuh bulu-bulu halus di sekitar daun, maka dalam waktu yang sangat cepat kedua daun itu yang berbentuk engsel itu langsung menutup, mengunci, mencengkeram mangsanya. Jadi ada cairan khusus, itulah yang menghancurkan serangga yang masuk ke dalam. Seperti nama tanaman itu sangat memikat dan menjerat, bahkan mematikan mangsanya.
Demikianlah dosa itu. Seolah-olah dosa itu kecil, celahnya kecil sekali. Ya. Tapi karena terbiasa melakukan itu, contoh saja mencuri, sepanjang tidak ditangkap oleh polisi, maka dia akan terus mengulang dan mengulangi perbuatan itu sampai dia kebal. Tapi ketika dia ditangkap, bahkan terjadi street justice, hukum massa, matilah dia. Bisa dia mati kan? Hancur lebur, muka itu sampai bengkak, dibogem sama orang. Jadi kecil sekali dosa itu, tetapi akan berujung maut. Itulah yang dilakukan oleh orang Israel, melebihi dosa Sodom dan Gomora. Ada orang muda mengatakan begini, ketika PA Naposoya pada waktu-waktu lampau, inang dosa itu kan tidak bejendol. Jadi sama seperti pemahaman upamani Batak, emena masa digagat ursa, ahana masa baimana niula. Orang lakukan itu, mari kita lakukan itu, dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu satu kesalahan dan bahkan dosa. Seandainya kita dapat mengenal Allah dalam perjanjian lama, bagaimana? Allah itu Allah pemurka, ya. Allah itu Allah pemarah. Tapi di satu pihak kasihnya itu melebihi dari kemarahannya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ke belakang. Apa yang terjadi pada waktu masa Nuh? Tuhan mendatangkan air bah. Apa tujuan air bah itu? Untuk melahirkan manusia-manusia baru. Tetapi apa yang terjadi? Bahkan dosa itu terus beranak pinak, terus merajalela dalam kehidupan manusia. Dan sampai hari ini, seandainya Tuhan menghukum kita manusia, karena ada di pihak lain, agama-agama lain mengatakan kalau Allah itu menyediakan api neraka, Allah itu adalah Allah yang kejam. Di mana kasih Tuhan? Padahal Tuhan menghajar seseorang, menghukum kita manusia untuk apa? Supaya dia bertobat, supaya dia berubah, supaya dia menjadi manusia yang terbaik, melakukan yang baik. Seandainya Tuhan marah karena kita melakukan dosa, tangan saya melakukan sesuatu yang salah, dan ketika itu juga Tuhan membuntungkan tangan saya, apa jadinya? Jadilah saya orang yang cacat, ya. Maaf. Jika mata saya salah melihat sesuatu yang adalah dosa, lalu Tuhan mencungkil mata saya. Bagurang nama jol magabisi mata sada di Portibio nanti. Seandainya saya mengata-ngatai orang lain, memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan, memfitnah orang lain, tiba-tiba roh uhumani de bata pitor di papeol simak udak menibaun satta biati. Bagurang nama jol mana peol ati di Portibio. Do laka-lakana pe salah gabe peol.
si Majojak naik, bagaimana? Dalam Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ngeri sekali ya. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora? Tuhan membumi hanguskan, menjungkir balikkan kota itu, supaya tidak ada lagi kota seperti itu di dunia ini. Karena apa? Orang-orang yang ada di dalamnya melakukan dosa yang telah menjijikkan hati Tuhan. Kita tahu apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Seperti itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Ternyata kemarahan Tuhan ada juga batasnya ya. Jika memang itu perlu dihukum, dihajar-hajarlah, hukum. Maka nanti kemudian Tuhan masih mengumpulkan, masih memberikan peringatan-peringatan, kritikan-kritikan oleh Nabi Yesaya, seperti renungan kita kemarin hari Sabtu. Kadang-kadang orang dikritik saja marah, tersinggung, sakit hati, nggak mau lagi ke gereja, marah dengan pendetanya. Soalnya namanya bayi do padita tahun di jami tanah ini. Banyak orang seperti itu. Ayo do si pata aku bawa Tuhan masa, barang lo mau be rohana tu padita papida mainin do kan. Nggak mau menerima kritikan. Padahal orang yang mau maju adalah orang yang mau menerima kritikan. Itu kita harus ingat. Orang yang mau mengubah dirinya, memperbaiki dirinya untuk sesuatu yang maju bagi dirinya, membangun karakternya, ya harus bisa menerima kritikan. Bahkan anak kita pun mengkritik kita sebagai orang tua, kita terima. Sotung tado ai dak danak do peho. Wah, malo-maloho, mamodaya karena tua-tua. Jadi ada banyak hal Tuhan pakai orang untuk mengubah kita. Jangan kita terjerat seperti tanaman Venus flytrap itu menjerat kita. Oke lah, ke diskotik nggak apa-apa sekali dua kali. Kan cuma lihat-lihat doang, menemani teman, ada rapat di situ, ada meeting. Kelanjutannya bagaimana? Bisakah kita menjamin diri kita memelihara setabi si malolok tahun? Doh hagiok ni rohata. Jangan kita masukkan diri kita ke dalam pencobaan. Kita sudah tahu itu sesuatu hal yang negatif, mari kita hindari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, orang Israel gagal untuk memegang perjanjian dengan Allah. Mereka sebagai umat yang kudus, umat pilihan Allah. Mereka gagal mengakui Allah sebagai sumber keselamatan dan berkat. Itulah sebabnya Allah menjatuhkan hukuman bagi mereka nanti, pembuangan ke Babel. Dosa mereka itu tak dapat lagi ditolerir. Karena Allah tidak pernah toleransi. Ya. Allah tidak pernah
dapat dipengaruhi oleh dosa. Tadi Allah yang pemarah ini sudah meluap ya. Kemarahannya sudah meluap. Tetapi apa? Kasihnya lebih besar. Ada syarat. Kata Tuhan, basuhlah, bersihlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan yang jahat di depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Kendalikan orang kejam. Belalah anak yatim piatu. Perjuangkan hak-hak para janda. Kehidupan kita sehari-hari saat ini, kita dapat melihat ada banyak contoh-contoh dalam pengadilan. Bagaimana supremasi hukum di negara kita dan di negara-negara lain. Masihkah dapat ditegakkan? Bukan uang yang berbicara, tetapi adalah kebenaran dan keadilan yang harus ditegakkan. Maka asini rohani debata ubal gadoi sian hamuruhonai. Tuhan menawarkan pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Pernahkah Bapak Ibu melihat tanaman kirmizi? Ketika saya melayani di Resort Barus, ada di situ namanya Pagaran Purbatua. Lalu saya melihat ada sebuah pohon tanaman yang tidak tinggi ya. Dia hanya setinggi lebih kurang 2 meter. Dan dia mengeluarkan bunga yang sangat indah, berwarna merah. Lalu saya katakan, ini namanya apa? Aisongona di bibel taidoi nang kirmizi ini nak. Masa sih, saya kurang percaya. Masa ada tanaman kirmizi di Indonesia, di Tapanuli Tengah, di daerah Purbatua ini? Saya bilang, Ido pahami akan tua-tua najolo maddo Ido hau kirmizi. Wah, saya sangat senang. Rupanya ini dia bunga kirmizi. Dia berwarna merah, indah sekali. Jarang kita menemui warna merah di tanaman yang lain. Begitulah merahnya dosa kita itu, semerah kirmizi. Akan putih seperti salju. Semerah apa dosa kita? Merah darahnya Yesus itulah melebihi merahnya kirmizi itu. Menghancurkan, menelan, bahkan menghapus dosa-dosa kita. Amin. Darah Kristus yang merah itu yang menyucikan kita dari dosa kita. Tak perlu lagi ada korban-korban bakaran. Kata Tuhan, aku jijik dengan korban-korban bakaranmu ini. Karena apa? Mereka melakukan kemunafikan. Tapi dalam perjanjian baru tak perlu lagi ada korban. Yesuslah sebagai domba Allah yang mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa kita. Satu hari di Partangyangan, adong nama nukun di agedani HKBP buasa adong hasesaani dosa, pengampunan dosa. Itu mengingat fungsi bait Allah. Dan kita jangan pernah memahami ketika sekali seminggu dalam ibadah umum seperti ini kita mengakui untuk Tuhan mengampuni dosa kita, tapi kita melakukan lagi dosa yang sama. Dosa yang sama. Kata Paulus, sekali-kali tidak.
Walaupun kasih karunia itu telah menyelamatkan kita, telah menghapus dosa kita, apakah kita juga akan melakukan dosa terus menerus? Allah tidak bisa dipermainkan. Tang boy kita marmiam-miam tu debata. Justru kita harus benci, kita harus muntah dengan dosa kita masa lalu. Supaya apa? Kita tidak melakukan itu lagi. Holan halo dedo nabadabu tulobang nasarupati. Ini menjadi inspirasi firman Tuhan, katakan jangan seperti keledai yang jatuh di lubang yang sama. Jangan kita melakukan dosa yang sama yang menjijikkan itu. Tapi kita harus beranjak dan meninggalkannya. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita tahu wantex ya. Wantex itu zat pewarna. Jadi semerah apapun itu bisa putih seperti bulu domba. Jadi luar biasa Allah melalui Yesaya menganalogikan betapa merahnya dosa kita itu. Jangan kita menganggap bahwa gereja atau ibadah kita, pengampunan dosa itu seperti mesin cuci. Sekali seminggu dicuci, dibilas, besok Senin mulai lagi yang baru. Dan bahkan mengulangi yang lama. Dan semakin besar lubang dosa itu. Maka inilah diserukan oleh Yesaya kepada umat Israel dan juga kita orang percaya kepada Kristus hingga pada saat ini. Dengan syarat bertobatlah, berubahlah. Besok tanggal 31 Oktober adalah hari reformasi yang ke-501 ya. Oleh Martin Luther yang mencanangkan 95 dalil. Dia menjemaatkan untuk kita sampai sekarang ada 5 yang kita lihat dan kita ingat. 5 soli. Soli gratia atau sola gratia, sola fide, sola scriptura, soli deo gloria, dan solus Christus. Dan inilah kita bisa mereformasi diri kita terus menerus. Tuhan sudah mereformasi kita melalui Kristus yang mati di kayu salib. Maka untuk mengakhiri khotbah ini kita diingatkan oleh lagu Ina kita tadi, Narwastu, we are marching in the light of God. Mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Jangan lagi kita hidup dalam kegelapan. Mari kita hidup dalam terang Tuhan dan menerangi orang lain supaya bersama-sama berjalan dalam terang Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah hidup yang kekal. Inilah yang harus kita pegang. Mari kita hidup di dalam jalan terang Tuhan dan mari kita tanggalkan semua dosa-dosa kita. Amin. Kita berdoa.